BTTH Kaisar Api, episode 446. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Senior, lakukan. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh, memancarkan api kuning keemasan, darah di tubuhnya mendidih, dan jurus Burning Jue tingkat pertama dikerahkan hingga batas maksimal, dan dia seketika berubah menjadi harimau api yang ganas. Api membakar tubuhnya, yang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam sekejap, dia menyeberangi alam gelap dan menghantam tahta itu. Dia tahu bahwa sekarang adalah salah satu dari sedikit kesempatan mereka, dan jika disia-siakan, mereka mungkin akan jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Tongkat Zen Buddha Mang. Sang guru Zen mengangkat telapak tangannya dan menyemburkan tongkat Zen yang berisi cahaya Buddha tertinggi. Pada saat yang sama, ia memegang relik emas, dan meraung ke arah bayangan kehampaan di atas singgasana dengan sudut serangan yang sangat licik. Serangan keduanya sangat mengagumkan. Saya khawatir bahkan jika mereka menghadapi reinkarnasi puncak tingkat ketiga, mereka hanya bisa dihancurkan dengan damai. Sabu-sabu, keduanya menyerang secara bergantian, tetapi ketika mereka menyentuh altar tahta yang berjarak puluhan meter, perisai sihir hitam tebal muncul begitu saja. Sekumpulan kelabang berwarna merah darah muncul di perisai sihir, dan mereka bergerak di bawah tatapan keduanya, sedikit demi sedikit menggerogoti serangan mereka. Retakan. Serangan dahsyat Xiaoyan dan guru Zen menyentuhnya, tanpa menimbulkan fluktuasi apapun, benda itu dengan mudah hancur, dan bahkan di tempat lengan dan tubuh mereka bersentuhan, setetes energi sihir lengket langsung bercampur ke dalam tubuh mereka, mencoba melahap pikiran mereka dan mengendalikan tubuh mereka. Laut api suci, sucikan aku. Cairan sihir hitam itu menempel di tubuhnya, kulit kepala Xiaoyan terasa kebas, napas kematian membayangi hatinya, dan dia meraung. Fen Jue dan beberapa kristal api suci memiliki kebencian yang sama, dan hanya saat itulah dia membersihkan cairan sihir itu dari dirinya dan guru Zen tersebut. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Serangan itu gagal, Xiaoyan dan guru Zen itu berdiri dengan tenang di alam gelap, wajah mereka muram. Haha, sungguh menyenangkan dipuji oleh penguasa api suci 1000 dunia agung. Retakan, dengan suara keras, rantai berwarna cian itu hancur, dan di atas jaket berwarna merah darah, sesosok pria dengan senyum di wajahnya tampak sempurna, dan berkata dengan senyum lebar. Jika Anda tidak memperhatikan jaket berwarna merah darah di belakangnya yang menyimpan kekuatan jahat tak terbatas, saya khawatir pria ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Sinar berwarna merah darah di singgasana itu dengan cepat memadat, dan tampak seperti pusaran cahaya pagi yang beriak. Saat terkena pancaran sinar ini, Xiaoyan merasa tubuhnya tiba-tiba membeku, dan pusing melanda, seolah-olah dia berada di ruang dan waktu yang berbeda. Sesosok kurus hitam, terbungkus jaket berwarna merah darah, dan seekor kelabang berwarna merah darah yang menjulang muncul, tampak sangat menakutkan. Tingkat keempat, tatapan mata guru Zen itu dingin dan dia membuka mulutnya karena terkejut. 10.000 tahun yang lalu, orang ini hanya berada di tingkatan ketiga, tetapi dia telah mencapai tahap ini dalam 10.000 tahun. Sebuah suara samar terdengar dari bawah jaket berwarna merah darah di atas singgasana. Suara itu mengandung energi jahat dan paksaan yang luar biasa dahsyat. Di bawah kekuatan semacam itu, kekuatan Xiaoyan dan guru Zen seketika meredup. Tuan Suing, seorang rival lama. Hari ini, gunakan esensi hidup dan darahmu untuk memberi penghormatan kepada kedatangan dewa. Raja Naga Baksia, kau telah merencanakan ini selama ribuan tahun, dan hari ini akhirnya akan binasa di kakiku. Hahaha, suara iblis yang mengerikan itu menyebar, dan mengandung aura pembunuh serta kebencian yang tak berujung. Wahai donatur, lautan penderitaan tak terbatas, berpaling berarti kembali ke pantai. Mengapa kamu terobsesi untuk membunuh kejahatan? Butir manik-manik di telapak tangan guru Zen itu berputar, memberi semangat. Jangan khawatir, hari ini dewa ini bukan hanya tentang membunuh orang, tetapi juga meminum darah. Suara yang tajam itu merangsang pikiran semua orang, menyebabkan keduanya terhipnotis, dan kekuatan dalam tubuh mereka menjadi lesu. Hal itu telah ditekan selama bertahun-tahun, dan masih sangat bermusuhan. Hari ini,
Penguasa api suci Jepang akan mencekikmu di sini. Xiao Yan mencibir acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa takut, karena ketika Xiao Yan menggunakan serangan api suci, sisik penguasa bawah tanah itu memancarkan napas panas yang membakar. Napas dan kekuatan semacam itu menggema di ruangan ini. Jika dipikirkan baik-baik, itu pasti ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia. Jelas, dia juga telah mengantisipasi hari ini, jadi dia telah merencanakannya sejak lama. Hanya kamu saja, hanya berada di tahap tengah dari 8 dewa petarung bintang. Bagaimana dengan mengendalikan api suci? Semut, matilah. Jaket berwarna merah darah itu berderit, dan energi berwarna merah darah menetes darinya, bahkan kehampaan di sepanjang jalan pun tidak mampu menahan kekuatan ini, dan hancur berkeping-keping. Energi berwarna merah darah yang luar biasa menyapu masuk, dan dengan hancurnya kehampaan, aura kematian jahat yang tak berujung menjadi jauh lebih baik, dan sangat dingin. Tampaknya alam gelap ini menjadi suram dan dingin di bawah kemunculan kekuatan semacam ini. Membunuh. Dengan dengusan dingin, Markis Kelabang berjubah darah melambaikan tangannya, dan semua kekuatan jahat di sekitarnya menghantam mereka berdua. Kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga tak tertahankan. Tahap pertama Burning Jue, membakar fondasi. Roda api suci, mekarlah. Suara rendah dan keras itu terdengar seperti guntur, memicu gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di alam gelap ini. Ledakan. Keberhasilan penuh tahap pertama Fen Jue membuat tubuh Xiao Yan semakin menakutkan, dan kendalinya atas Seng Yan mencapai tingkat tertinggi. Api suci berwarna kuning keemasan itu diam-diam menempel di telapak tangan Xiao Yan, ruang hampa runtuh, dan kemudian lingkaran roda api berwarna kuning keemasan menyebar langsung dari pergelangan tangan Xiao Yan. Roda api itu menyebar, dan parasit gelap di seluruh dunia berdengung dan gemetar ketakutan, dan ada ledakan kejutan di mata kelabang berjubah darah itu. Puff! Kekuatan pemurnian yang sangat dahsyat yang terkandung dalam roda api berwarna kuning keemasan itu meledak terus-menerus. Meskipun melelahkan, di bawah pengawasan mereka berdua, pukulan mengerikan dari Housun berjubah darah itu berhasil ditangkis. Di tahap pertengahan 8 dewa petarung bintang, mampu menahan serangan tingkat samsara. Seandainya mereka berdua tidak sengaja saling berpegangan tangan, saya khawatir semua pujian akan diberikan kepada Seng Yan. Di tengah 8 dewa petarung bintang, api suci digunakan dengan sangat baik. Sepertinya kau tidak bisa meninggalkannya. Wajah kelabang berjubah darah itu mulai berubah, dan kelabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari jaket penahan angin berwarna darah, menutupi seluruh ruangan. Senior Huhu, jika Anda tidak bertindak, saya khawatir. Roda api suci di tangan Xiao Yan sedikit meredup, dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan menatap singgasana itu. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan kelabang berlumuran darah itu. Meskipun kekuatan api suci dapat membuatnya takut, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, Xiao Yan lah yang akan menderita. Anak yang cukup cerdas, tidak heran jika kamu akan mendapatkan banyak api suci, dan kamu juga akan mendapatkan keintiman sebagai putra kesayangan kakak tertua. Begitu suara Xiao Yan terdengar, kehampaan di dalam alam gelap bergetar, dan sebuah suara aneh muncul. Sosok itu tampak samar, tetapi ketika suara itu terdengar, parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terdapat di dalam tubuh Baxia di sekitarnya langsung berjatuhan, dan cahaya ilahi biru turun, meliputi kehampaan. Suara itu mengejutkan. Di bagian depan singgasana itulah jaket berwarna merah darah berada, tetapi saat itu, seorang pria berbaju biru perlahan muncul dari belakang singgasana. Pria berbaju biru itu tampak sangat tampan, dengan aura pemberontak di sekujur tubuhnya, dan ada cangkang kura-kura biru di bahu dan punggungnya. Di dahinya, sebuah tanda cahaya berbentuk kura-kura bersinar terang. Segel cahaya berbentuk kura-kura itu mengandung fluktuasi kuno, dan bahkan di tepinya, bayangan naga Cian sangat mengejutkan. Raja Naga Baxia. Di kehampaan, energi Cian terbentuk menjadi sesosok dan berjalan dengan santai. Setiap langkahnya, parasit dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya runtuh seketika, tanpa ragu-ragu dan tanpa perlawanan. Jaket berwarna merah darah yang berdengung di belakang kelabang berlumuran darah, tampaknya disebabkan oleh kemunculan musuh lama Raja Naga Baxia, dan rasa takut yang mendalam pun muncul. Raja Naga Baxia, salah satu dari 9 Raja Naga Klan Naga,
dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat reinkarnasi ke-6, dan kekuatan ilahinya tak tertandingi. Dia pernah mengalahkan banyak penjahat dalam Perang Dunia Pertama. Setelah perang usai, dia ditumpas bersama oleh klan jahat asing. Dengan 2 langkah Raja Merahnya, dia nyaris berhasil menaklukkan Raja Naga Baxia yang terluka parah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan raja lainnya telah lama menghilang, hanya menyisakan yang terlemah di antara keduanya, Houzun yang berlumuran darah. Itu hanya sedikit energi, jadi apa masalahnya jika kamu muncul? Kombinasi tubuh dan asalmu adalah tingkat ke-6 yang sebenarnya. Sekarang, jika dilihat secara terpisah, kekuatanmu hanya berada di tingkat ke-5. Selain itu, tubuh tingkat bawahmu sudah sangat rusak sehingga tingkat ke-4 tidak dapat dicapai. Bagaimana cara berkelahi denganku, Cici? Kelabang berbaju darah berbicara dengan dingin, suaranya sangat datar dan tidak menunjukkan rasa khawatir, tetapi rasa takut dan nyeri dalam kata-katanya tampak jauh lebih besar. Kaki 1000 berlumuran darah, kau benar. Namun, kau meremehkan rencanaku dan kekuatan pengendali api suci. Pria berbaju biru yang dirasuki oleh Raja Naga Baxia tertawa, suaranya acuh tak acuh, tetapi menyebabkan kekuatan jahat dalam diri Lipan berjubah darah itu berhamburan. Apakah itu? Matilah dewa ini. Mendengar kata-kata Raja Naga Baxia, kelabang berjubah darah itu tiba-tiba bergerak, menghilang dari singgasana dalam sekejap, kekosongan hancur dan terpelintir, dan muncul di belakang Xiao Yan pada saat yang bersamaan, dengan aura jahat yang mengerikan. Ia memimpin, mencoba membunuh Xiao Yan di sini. Sisi, dengan kecepatan yang begitu menakutkan, bahkan Xiao Yan pun tidak mampu bereaksi. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan api kuning keemasan secara otomatis terlindungi tanpa terkendali, dan kekuatan iblis itu siap bergerak. Mati. Telapak tangan berlumuran darah dengan garis-garis halus berwarna merah darah yang masih terlihat, seperti dewa kematian, melesat ke arah Xiao Yan. Kekuatan mengerikan semacam ini mengerahkan seluruh kekuatan kelabang berlumuran darah, dan saya khawatir reinkarnasi 4 tingkat biasa hanya bisa jatuh dengan sedih. Kaki 1000 berlumuran darah, kau terlalu naif. Serangan yang menghancurkan langit dan bumi itu datang menghampiri Xiao Yan dan bisa membunuh Xiao Yan dalam sekejap mata, tetapi Xiao Yan tersenyum aneh. Lengan Xiao Yan seketika tertutupi oleh sisik naga biru yang menyilaukan tak berujung, dia mengangkatnya, menangkis serangan kelabang berjubah darah, dan senyum suram yang menarik terukir di sudut mulutnya. Apakah kamu manusia atau hantu? Merasakan aura dan suara yang familiar ini, kelabang berjubah darah itu buru-buru mundur, tetapi ada kebingungan di benaknya. Tiba-tiba mendongak, sosok pria berbaju biru di atas menghilang tanpa jejak. Akulah sang tiran, dan tiran itu adalah aku. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya keturunan klan Xiao. Xiao Yan menghancurkan energi jahat berwarna darah itu sesuka hati, dan segera menyingsingkan lengan bajunya, tetapi auranya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dari sebelumnya, dan pria berbaju biru di alam gelap itu menghilang begitu saja. Kau benar-benar menyerap sebagian kekuatan itu dari Raja Naga Tirani. Pada saat ini, ekspresi Hou yang berlumuran darah akhirnya menjadi serius. Kekuatan Xiao Yan bukan lagi sekadar dewa petarung bintang 8 seperti semula, tetapi layak untuk bereinkarnasi. Tahap reinkarnasi ganda. Energi dari pria berbaju biru yang ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan, yang sebenarnya membuat kekuatannya untuk sementara mencapai tingkat reinkarnasi kedua. Dengan 2 reinkarnasi ganda, kehadiran cahaya Buddha dan berkah api suci, wajah kelabang berjubah darah itu tak bisa tidak menjadi muram. Kaki 1000 berlumuran darah, atas nama Raja Naga, aku akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sisik naga biru di tubuhnya terus meluap. Fluktuasi kuno dan besar itu membuat wajah kelabang berjubah darah itu tampak sangat jelek. Cangkang kura-kura berwarna cian di belakangnya memancarkan lingkaran cahaya cian yang tak berujung, melindungi mereka berdua dari invasi kekuatan gelap. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan aura yang sangat menakutkan muncul. Seperti aura menakutkan yang menyelimuti langit dan matahari, di atas kepala Xiao Yan, bayangan jiwa sang tiran yang besar dan tak terbatas berputar-putar, kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Tingkat kekuatan itu tidak hanya memiliki kekuatan Xiao Yan sendiri, tetapi juga mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Kalahkan kekuatan Raja Naga.
Gabungan dua kekuatan tersebut menjadikan tingkat serangan ini sangat memukau. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi aku ingin menggunakan metode ini untuk membunuh dewa itu. Cobalah saja. Dunia bawah tanah yang berdarah. Energi berwarna merah darah yang menyelimuti langit dan matahari meraung bersamaan, meratap di mana-mana, mencekik pikiran. Peringkat Raja Merah benar-benar luar biasa. Tapi hanya itu saja. Tubuh sang tiran, bangunlah. Ledakan. Sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan cahaya ilahi biru menyelimuti ruangan dengan pekat, membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Begitu suara itu berhenti, bayangan jiwa Basia di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar, lalu kecepatannya meroket, terbang menuju tubuh Basia yang sebenarnya di luar. Sekalipun dua tokoh kuat tingkat reinkarnasi ganda bergabung hari ini, mereka mungkin tidak mampu melawan kelabang berbalut darah. Hanya dengan membangkitkan dan mengendalikan tubuh bagian bawah secara penuh barulah ada peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, tubuh Baxia adalah tubuh Raja Naga Baxia. Kekuatan pernapasan yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk membunuh kelabang berbalut darah tingkat keempat, yang tentu saja tidak sulit. Dasar bajingan. Kelabang berjubah darah itu meraung, dan beberapa jenis bayangan energi jahat di sekitar tubuhnya meraung dengan ganas, berubah menjadi cahaya bintang jahat yang melesat, berkedip-kedip menuju bayangan jiwa Baxia, berusaha mencegahnya mengenai tubuh Baxia. Setelah Xiao Yan menyerap sedikit kekuatan itu, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Sekarang dia menggunakan kekuatan Raja Naga Baxia sebagai panduan, mencoba membangkitkan tubuh Baxia. Tubuh Baxia memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Butuh dua Raja Merah untuk memenjarakan dan menyegel Raja Naga Baxia yang terluka parah. Nah, jika tubuh Baxia sudah sepenuhnya terbangun, Guang-Guang mungkin tidak akan mampu menghadapinya dengan kekuatan tingkat keempatnya sendiri. Membayangkan hal ini, suara-suara kasar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alam gelap di sekitarnya, dan pilar-pilar hitam yang berisi garis-garis jahat pun muncul. Puf-puf, bayangan jiwa Baxia yang berwarna biru bergetar, memunculkan tirai biru raksasa seluas puluhan ribu kaki di sini, membawa pukulan dahsyat dan menghantam parasit tak terhitung jumlahnya yang mengikis tubuh Baxia. Di atas bayangan jiwa, cahaya biru cemerlang begitu megah layaknya dewa, dan terdengar bisikan samar raungan naga, dan seluruh dunia menjadi bergejolak. Di bawah kekuatan semacam ini, parasit gelap yang menempel di tubuh Basia secara tidak sadar meregang, dan rasa ngeri yang kuat muncul. Sabu-sabu. Seketika itu juga, arus gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, jatuh dari bagian bawah tubuh sang tiran, dan bergegas masuk ke dalam jaket berwarna darah milik kelabang berjubah darah itu. Tanpa gangguan parasit gelap itu, tubuh Basia akhirnya menunjukkan sedikit cahaya biru, tetapi aura jahat jelas masih tertinggal di tubuh Basia. Ledakan. Tirai air yang luas itu menimbulkan gelombang yang bergejolak, dan kilat serta guntur tampak luar biasa dahsyat, membuat penduduk seluruh benua Yuanhai merasa gelisah, dan mata mereka selalu tertuju pada sekte abadi laut. Di permukaan laut yang selalu tenang dan damai, muncul aura gelap yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya biru yang memekakkan telinga, seolah-olah dua binatang buas yang tak tertandingi sedang bertarung satu sama lain. Setelah beberapa saat, kedua kolom air yang menakutkan itu berakhir dengan kemenangan cahaya sian, dan permukaan air menjadi tenang, tetapi daratan bergejolak dan awan badai hitam muncul dengan lebat. Pemandangan menakutkan semacam ini sepertinya ada hubungannya dengan itu. Makhluk jahat sedang datang. Hal mengerikan seperti itu terjadi di alam bawah, dan tentu saja hal itu ditemukan oleh beberapa tokoh kuat yang sedang bersantai di alam abadi. Krek, klik, kekosongan dunia bawah telah sepenuhnya ditekan dan disegel oleh Raja Naga Tirani. Karena alasan ini, konfrontasi yang mengerikan itu masih dipenuhi dengan jejak kekuatan, menyebabkan benua itu berada dalam keadaan panik yang ekstrim. Sial. Ini sedikit lebih buruk. Di alam gelap yang dikelilingi oleh tubuh Baxia, tubuh Xiao Yan sangat malu, dan ada jejak darah merah terang di sudut mulutnya. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, betapapun hebatnya dia mengerahkan kekuatannya, saat dia hendak membangunkan tubuhnya, dia akan langsung terbunuh oleh serangan kelabang berjubah darah. Jika terus seperti ini, aku tidak punya kesempatan untuk membangunkan tubuh bagian bawah, apalagi menghadapi penindasan dari Raja Merah ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan setelah gagal, situasi tragis yang dihadapi,
bahkan jantung Xiaoyan berdebar kencang, dan tinjunya mengepal erat tanpa disadari. Senior, Xiaoyan mendengus dingin, matanya yang gelap kembali menyala dengan niat bertarung yang meluap, dan bayangan jiwa berwarna cian serta api kuning di tubuhnya ditampilkan bersamaan. Suara dengungan api yang jernih dan suara raungan naga tua terdengar tanpa henti. Di atas cangkang kura-kura energi ilusi yang diserang oleh kelabang berjubah darah, satu demi satu, bayangan naga cian yang lebih megah muncul dan menyuntikkan diri ke dalamnya. Kombinasi naga dan kura-kura itu seperti totem binatang suci, sangat sakral. Beri aku kondensat, sebuah lingkaran cahaya biru yang menyilaukan muncul dari cangkang kura-kura di belakangnya, melawan niat membunuh yang mengerikan dari kelabang berjubah darah. Lengan Xiaoyan dipenuhi urat biru, berusaha membangun kekuatan untuk membangkitkan bayangan naga biru di cangkang kura-kura, meraung dengan ganas. Hanya dengan membangkitkan bayangan naga cian di atas cangkang kura-kura energi, tubuh tirani ini, yang telah jatuh ke dalam tidur lelap dan terkikis serta tertindas, dapat sepenuhnya terbangun. Ledakan, suara gemuruh naga itu menggema, dan seluruh energi yang telah dikumpulkan Xiaoyan, dengan bantuan cangkang kura-kura energi, tiba-tiba berubah menjadi Raja Naga raksasa di kehampaan ini. Taklukkan Raja Naga. Raja Naga Baxia berbeda dari naga biasa. Bayangan kura-kura berwarna ciannya berkelok-kelok, dan anggota tubuhnya digambarkan dengan aura kuno yang tak berujung. Sebuah penghinaan terpancar dari mata kura-kura itu. Namun, anggota tubuh Raja Naga bayangan kura-kura ditutupi oleh sisik naga biru, dan cangkang kura-kura di tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tak berujung, dingin dan kuat. Pergi. Dengan langkah ini, Xiaoyan menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya, dan segera menamparkan telapak tangannya dengan keras. Raja Naga bayangan kura-kura terangkat ke udara, dan cahaya ilahi cian yang tak terhitung jumlahnya melesat tajam, menghantam tubuh bagian bawah sang tiran di tepi arena. Di bawah kekuatan ilahi yang sangat dahsyat itu, seluruh alam kegelapan menjadi gelisah dan tampak akan runtuh kapan saja. Ingin membangunkan tubuh Baxia. Kau terlalu meremehkanku. Batas pakaian berlumuran darah. Telapak tangan kelabang berbalut darah itu bergejolak, dan jejak darah merah menyala menyembur keluar, melesat ke arah Raja Naga bayangan kura-kura. Ho ho ho. Raja Naga bayangan kura-kura bersiul ke arah tubuh Baxia. Menghadapi serangan dari kelabang berjubah darah ini, bayangan kura-kura membengkak dan tampak sangat kokoh, dan mata kura-kura itu berkedip dengan aura ngeri dan jijik. Puff! Saat keduanya bersentuhan, serangan itu teredam, dan berubah menjadi gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus. Membongkar tubuhnya. Kelabang berbaju darah itu memperhatikan untaian cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekelilingnya, dan bahkan napas panjang dan berat pun menghampirinya. Pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan suaranya yang tajam terdengar sangat kasar. Bingo. Melihat Housun berjubah darah yang diliputi kepanikan, Xiaoyan tersenyum lega. Seketika, tubuhnya bergerak dan ia sampai di tepi jurang. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam cangkang kura-kura berwarna cian. Dengan cengkeraman ini, cangkang kura-kura biru tubuh Baxia menyusut dengan cepat, menempel di lengan Xiaoyan, tetapi kekuatan yang bergelombang, seperti napas gelombang mengerikan yang menyembur keluar dari jurang, sangat dahsyat. Di atas bagian bawah tubuh sang tiran berwarna cian, satu demi satu bayangan naga muncul, dan bayangan naga itu tampak berwarna cian di seluruh tubuhnya, tetapi sisik naga berwarna cian di seluruh tubuhnya seperti makhluk hidup, memancarkan aura yang sangat megah dan menakutkan. Pisahkan api suci itu, keluarlah. Dengan lambaian tangan Xiaoyan yang besar, dia memanggil api ember. Tiba-tiba, api ember perlahan menyebar, dan 5 nyala api dari masing-masing warna dengan tenang memenuhi ruang angkasa. Kekuatan api suci yang menyatu memang tidak buruk, tetapi sebaliknya, kekuatan mereka saling bertabrakan dan menimbulkan gangguan. Untuk menghadapi ras jahat asing, hanya dengan memisahkan api suci dan menggunakan kekuatan sumber api suci paling primitif masing-masing, barulah mungkin untuk sepenuhnya menekan mereka. 5 api suci. Melihat kobaran api aneh yang mengelilingi Xiaoyan seperti 5 kelopak bunga, pupil mata kelabang berjubah darah itu dipenuhi dengan rasa dingin yang mencengangkan, dan suaranya menjadi gemetar. Bagaimana mungkin api suci yang begitu berharga di antara 1000 dunia itu benar-benar muncul 5 buah pada seorang anak laki-laki manusia? Dengan kekuatan 5 api suci yang ditambahkan ke tubuh bagian bawah,
aura pada kelabang berjubah darah itu mau tak mau menjadi ketakutan. Matilah dewa ini. Melihat serangan Xiaoyan yang mengerikan, kelabang berjubah darah itu meraung, aura jahatnya menyembur keluar, dan kekuatan tak terbatas muncul untuk menekan Xiaoyan. Wahai donatur, lautan penderitaan tak terbatas, berpaling berarti kembali ke pantai. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha di tempat itu juga. Saat berbicara, tubuh guru Zen itu terbakar, seluruh kekuatan reinkarnasi dan cahaya Buddha emas berkobar, semuanya menyatu ke dalam relik dan menghantam kelabang berjubah darah itu. Kebenaran senior, Xiaoyan menatap kesalehan sang guru Zen. Ketika serangan di telapak tangannya semakin intensif dan memuncak, tubuhnya terbakar oleh tekad, dan sebuah kuali api aneh muncul, mengendalikan 5 api suci, dan mengalir ke tubuh bagian bawah sang tiran. Untuk beberapa saat, lilin api suci 5 warna itu berkelebat hebat di bagian bawah tubuh yang awalnya kosong. Ketika api 5 warna menembus tubuh Basia, aura kuno menyebar bersamaan dengan kekuatan suci dari api suci yang dahsyat, seketika menghancurkan semua parasit gelap yang tersisa di sini. Pakaian berlumuran darah, makan langit. Kelabang berjubah darah itu menghadapi pukulan mematikan dari guru Zen, seluruh tubuhnya bergetar hebat, lalu jaket berwarna darah itu meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan jahat raksasa yang melebihi 1000 kaki. Itulah kelabang jahat berwarna darah, kelabang itu. Namun, kelabang jahat yang ditransformasikan oleh Hou Zun berjubah darah baru saja muncul di lautan darah yang berceceran di sekujur tubuhnya. Retakan, relik emas itu sangat ampuh, dan secemerlang matahari yang menyengat, membakar abis kelabang jahat itu. Sayangnya, ketika berada dekat dengan kelabang tersebut, sejauh 100 kaki, kecemerlangan relik emas itu dengan cepat melemah, dan perasaan hancur berkeping-keping pun muncul. Retakan, lipan bayangan darah itu meledak menjadi pancaran darah yang mengguncang langit, menghantam langsung relik emas tersebut. Relik emas itu seperti bintang yang suram, berdengung, dan benar-benar hancur setelah mengeluarkan napasnya. Guru Zen itu meninggal, tetapi ia memberi cukup waktu bagi Xiaoyan. Penguasa api suci, sekarang giliranmu. Setelah pukulan mematikan dari guru Zen itu berhasil diatasi, kelabang-kelabang berwarna darah menyerbu serempak, membalikkan penghalang penyegel area laut seluas 10.000 meter, dengan jejak samar kehancuran. Selanjutnya, mari kita akhiri lagi. Api suci, patuhi panggilan dari tempat ini. Turunkan tubuhmu dan patuhi perintahku. Ikuti aku, bunuh iblis ini dengan sekali jejak. Sang guru Zen terjatuh, dan tubuh serta jiwanya hancur, tetapi Xiaoyan tidak sempat memikirkannya. Api suci 5 warna di atas cangkang kura-kura menjadi semakin intens. Semuanya, perpaduan antara api suci dan energi biru dari tubuh bagian bawah, seperti lingkaran cahaya kehancuran, pun mekar. Ledakan, melihat serangan mengerikan Xiaoyan, kelabang berwarna darah itu meraung ke langit, kehampaan hancur, dan gelombang gelap tebal menerjang, yang benar-benar menghancurkan tempat ini. Di dalam tubuh Baxia, terdapat 5 posisi di kepala dan anggota badan, yang masing-masing sesuai dengan 5 api suci Xiaoyan. Setiap dari 5 api tersebut menempati satu sudut. Kobaran api yang dahsyat itu berkobar hebat, membakar semua kejahatan di dunia. Akhirnya, 5 bagian energi di tubuh bagian bawah terbentuk secara tiba-tiba. Wujud asli Baxia, yang terbuat dari energi api, sepenuhnya terbangun. Di dalam cangkang kura-kura api ini, terdapat kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Krek, klik, biarkan kelabang berlumuran darah itu melakukan serangan tirani seperti itu, tetapi ia mudah dimusnahkan di luar tungku api berbentuk kura-kura. Jelas sekali, saat ini, peluang untuk memenangkan lipan berlumuran darah sangat kecil. Mau ikut lari, melihat bahwa tubuh asli Basia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Xiaoyan sangat bersemangat. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat kelabang berwarna darah berhamburan di sekitarnya, sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan rasa lega yang telah lama hilang, dan dia langsung tertawa. Nak, jangan marah. Tai Ben menghormati seluruh tim, aku di sini untuk membereskan kalian. Kelabang berwarna merah darah itu meraung, dan seketika tubuhnya tenggelam ke dalam arus bawah yang gelap, melarikan diri menuju kedalaman laut. Kelima api suci itu memiliki asal yang berbeda, tetapi mereka bertindak dengan kekuatan jahat mereka sendiri, seperti besi panas yang menempel di kulit. Perasaan itu membuat jiwa seseorang terangkat.
Ada juga kekuatan untuk mendominasi tubuh bagian bawah, tungku berbentuk kura-kura yang terbentuk dari berkah bersama keduanya, kekuatan yang terkandung di dalamnya. Aku khawatir aku tidak punya peluang untuk menang sekarang. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Tungku bayangan kura-kura api di depan Xiaoyan bersinar terang, kepala dan kaki yang terbentuk dari energi api menonjol bersamaan, dan kekuatan mengerikan yang tak terbatas muncul. Wong berdengung, suara itu meredam, dan pancaran cahaya sian yang tak terhitung jumlahnya memancar dari bagian atas tubuh bawah sang tiran, dan pancaran cahaya sian yang menusuk itu naik ke atas, memenjarakan seluruh ruang laut. Tampaknya di bawah kekuatan ini, kekuatan kelabang berjubah darah itu melemah dengan cepat. Dominasi, jalur pelarian terblokir, kilauan sian yang cemerlang dan semburan api yang terang membuat kelabang berwarna darah itu tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil. Sudut mulutnya mengerikan, dan amarah meluap. Kamu tidak bisa lari. Xiaoyan mengendalikan tubuh asli Basia dan perlahan memaksa pria itu untuk pergi. Keduanya sedang bertarung, dan tentu saja dia tidak berencana untuk membiarkan pria itu pergi begitu saja. Baxia, kekuatan Raja Naga. Biarkan aku jatuh dan melakukannya lagi. Pada saat ini, di bawah cahaya Halocian dan api suci, tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi ilusi, tubuh yang menakutkan, seperti melangkah menembus langit berbintang yang tak berujung. Di belakang Xiaoyan, tungku api berbentuk kura-kura sangat megah dan menghancurkan. Gairah seksual yang meluap-luap sudah di depan mata. Terobosan, merasakan gelombang kehancuran yang hampir terjadi ini, kelabang berwarna darah itu menggeram dengan ganas, mulutnya yang berdarah mengaum, dan aura jahat yang tak berujung menyembur keluar, berubah menjadi kolom darah jahat yang tingginya melebihi 10.000 kaki, membawa kekuatan dahsyatnya dan menghantam Xiaoyan. Wong berdengung. Serangan kedua dilancarkan dari tangannya, tetapi kelabang berwarna darah itu terbungkus oleh tubuh tirani yang diselimuti api suci, menyebabkan kelabang berwarna darah itu mengeras di kehampaan. Kedua serangan itu saling mentok, sepertinya tidak ada yang mampu menahan serangan lainnya untuk sementara waktu. Sesosok berwarna cian muncul di belakang Xiaoyan di kejauhan. Setelah sosok itu muncul, telapak tangan keduanya mengepal bersamaan, membentuk kepalan tinju. Di atas kepalan tangan, sisik berbentuk kura-kura bersinar dengan cahaya biru terang, memancarkan gelombang kehancuran yang samar. Pada sisik berbentuk kura-kura berwarna cian di kepalan tangan, muncul bayangan naga berwarna cian. Jika dilihat lebih dekat, bayangan itu tampak persis sama dengan tubuh Baxia. Wong berdengung. Xiaoyan tampaknya telah jatuh ke dalam semacam keadaan misterius. Transformasi keempat Dewa Naga langsung ditampilkan, dan separuh tubuhnya hangus dan berubah menjadi naga. Namun dalam sekejap mata, Xiaoyan bukan hanya setengah naga, tetapi seluruh tubuhnya diselimuti cahaya sian secara bersamaan, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi sian, dengan jejak energi sian mengalir seperti darah, dan di atas kulitnya, sisik naga biru meledak. Kekuatan semacam ini, fluktuasi semacam ini, lebih dahsyat daripada skala-skala sebelumnya. Bagaimana mungkin, kau benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Raja Naga Tirani? Raungan rendah keluar dari mulut kelabang berwarna merah darah itu, dan lubang-lubang tak terhitung jumlahnya runtuh secara bersamaan. Baxia, cakar Dewa Naga. Cahaya hijau menerangi dunia, mendistorsi dunia, dan terdengar samar-samar suara raungan naga. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, energi yang tak terhitung jumlahnya merayap turun dengan tenang, dengan hormat menghadap Xiaoyan di atas penghalang udara, memancarkan kekaguman yang sangat penuh hormat. Kekuatan Raja Naga di bawah kekuasaan tiran. Kejutan itu memang mengejutkan, tetapi kelabang berwarna darah itu tidak memegang tangan siapapun, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat, dan seketika melepaskan diri dari belenggu tubuh aslinya. Dengan dahsyatnya, hal itu membuat pikiran orang-orang menjadi kacau. Dari kejauhan, tampak seperti lingkaran lubang hitam, memancarkan kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Jelas, dia juga mencium gelombang kematian yang nyata dari Xiaoyan saat ini. Kaki 1000 berlumuran darah, matilah. Xiaoyan bersiul pelan, dan tiba-tiba kekuatan di seluruh alam menjadi bergejolak, dan muncul fluktuasi gila yang tak terhitung jumlahnya. Di tubuh Xiaoyan, sisik naga cian mengandung fluktuasi yang sangat mengerikan, dan seluruh tubuhnya sangat ganas. Sebuah tubuh berbentuk kura-kura di atas tinjunya mengandung serangan mengerikan, dan bayangan naga cian merayap keluar.
Bang bang bang, kepalan tangan terbuka, dan cakar cian raksasa langsung terbentuk. Bayangan cakar cian itu jatuh, kehampaan hancur, dan langsung terjalin dengan kelabang berwarna darah. Gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi, cahaya dua warna biru darah, seperti dua meteorit yang bertabrakan dan meledak sepenuhnya, dan aura mengerikan yang cukup untuk memusnahkan segala sesuatu secara langsung merobek kegilaan wilayah laut ini. Gelombang bergejolak setinggi puluhan ribu kaki merobek kehampaan, dan seluruh laut terjerumus ke dalam kekacauan. Wow, betapapun dahsyatnya serangan itu, pada akhirnya, serangan itu tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Xiao Yan. Bagian bawah tubuhnya yang berwarna biru diberkati oleh api suci, melindungi setiap inci kulit Xiao Yan. Selesai, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan cakar naga biru itu meraung, mengeluarkan kalimat yang melampaui kekuatan terkuat dari kelabang merah. Ditambah dengan kekuatan Seng Yan dan Raja Naga, pria ini tidak memiliki kekuatan lagi, dan benar-benar dibunuh oleh Xiao Yan. Akhirnya selesai juga, setelah mencekik kelabang berwarna darah itu, dan kemudian melenyapkan semua makhluk jahat yang tersisa di bawah ruang seluas 10.000 meter di area laut ini, sudut mulut Xiao Yan terasa lega. Dia menurunkan tubuhnya dan akhirnya berhasil menangkapnya, dan pria ini juga tewas karena ulahnya sendiri. Ledakan, suara yang memekakkan telinga itu menggema di sekitar arus bawah ini, membangkitkan semua energi di sini. Sekalipun kelabang berwarna darah itu jatuh, akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membakar dan memurnikan sisa kekuatannya. Lagi pula, itu adalah peringkat Raja Merah. Tubuh Xiao Yan kini kekurangan ki tempur. Jelas, dia baru saja diberkati dengan begitu banyak kekuatan, dan menghapus peringkat Raja Merah juga menguras semua kekuatannya, tetapi untungnya, dia memiliki perlindungan tubuh bagian bawah. Apa efek peradangan? Lagi pula, tubuh Baxia adalah bagian dari Raja Naga Baxia, dan itu sudah cukup untuk menahan serangan para petarung di bawah tingkat reinkarnasi keempat. Tanpa ragu, Xiao Yan segera memanfaatkan waktu dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energi balas dendamnya. Setelah itu, dia sedikit meredam energi tersebut, dan dia masih harus menggali lebih dalam untuk menemukan sesuatu yang vital. Inti dari pesawat, sederhananya, kali ini benua Yuanhai telah memperoleh banyak hal, dan secara kebetulan, ia mendapatkan tubuh Baxia dan transformasi naga sejati dari Raja Naga Baxia. Adapun tubuh Baxia, setelah ia terluka parah dalam pertempuran langit dan bumi, ia disegel oleh dua Raja Merah bersama-sama, salah satunya adalah Raja tingkat 5, dan yang lainnya adalah kelabang berbalut darah. Di sisi lain, di atas sekte abadi benua Yuanhai, sesosok putih muncul dengan anggun dari awan di langit, memandang dengan hikmat ke laut di bawahnya. Siapakah itu? Benar-benar melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di negeri dongengku. Jika Anda mengganggu gerakan sebesar ini, saya khawatir orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Begitu suara itu berhenti, kecepatan sosok itu meroket, dengan sedikit perlindungan energi pada tubuhnya, dan ia dengan cepat menuju dasar laut. Namun, dilihat dari napas dan asal-usul pria ini, saya khawatir dia pastilah seseorang dari negeri dongeng. Adapun wilayah laut benua Yuanhai, gelombang bergejolak terus muncul, menyebabkan banyak manusia menghela napas. Di bawah, gelombang energi mengerikan dari pertempuran antara keduanya berlangsung selama puluhan menit sebelum mereda. Jika bukan karena penekanan oleh segel sihir, saya khawatir fluktuasi di sini akan ditemukan oleh pakar agung alam abadi dan akan datang untuk menekannya. Memiliki tubuh bagian bawah yang bagus itu memang hal yang baik. Xiao Yan menatap cangkang kura-kura yang mengelilingi tubuhnya. Bayangan naga biru kehijauan itu tampak menjulang, menunjukkan fluktuasi yang mengerikan. Bahkan setelah pertempuran barusan, tubuh Baxia tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan dengan nyala api suci Xiao Yan, kekuatan jahat yang menyerangnya sepenuhnya musnah, meninggalkan bagian bawah tubuhnya tetap utuh seperti sebelumnya. Tapi cepatlah, Xiao Yan dengan enggan memulihkan 10% energi balas dendamnya, lalu pikirannya bergerak dan dia mengendalikan tubuh Baxia untuk turun lebih jauh. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan tujuan utama kali ini, inti dari alam tersebut. Adapun tubuh Baxia, itu sepenuhnya karena keberuntungan. Tetapi setelah pertempuran ini, Dewa Naga keempat Xiao Yan menjadi setengah naga, dan menjadi naga sejati. Bahkan dengan kendali penuh atas ranah tingkat pertama Feng Jue,
jika Anda harus kembali dan mengamati lebih lanjut, kekuatannya akan berlipat ganda. Namun sayang sekali bahwa jenis serangan teroris yang baru saja ditunjukkan oleh kekuatan Baxia, Cakar Naga Baxia, belum dia pelajari. Jika tidak, begitu serangan itu digunakan, daya serangnya akan sangat kuat, yang jarang ditemukan di dunia. Itulah keahlian eksklusif Baxia, yang sangat disayangkan. Bagian bawah tubuh sang tiran dipenuhi duri hijau, berbentuk seperti cangkang kura-kura, dan terdapat bayangan naga cian di atasnya, yang sangat kokoh dan cukup mengesankan. Wong berdengung. Xiaoyan mengendalikan tubuh Baxia dan turun sejauh beberapa ratus meter menuju dasar, tiba-tiba berhenti, dan beberapa tanah gelap muncul di garis pandang Xiaoyan. Mencicit, apakah ini akhirnya? Tapi Anda belum melihat jejak inti pesawat itu. Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak inti dari alam tersebut, dan bahkan Hun Tianhao sendiri tidak tahu apa itu inti dari alam tersebut, jadi saya khawatir Xiaoyan perlu menjelajahinya sendiri. SSSTTT, tubuh Baxia sangat spiritual, dan memancarkan napas panas, seolah mengingatkan Xiaoyan bahwa ada sesuatu di bawahnya. Apa ini? Xiaoyan sampai di dasar laut sedalam 10.000 meter, dan melihat bagian yang sedikit terangkat di lapisan lumpur gelap, lalu mengendalikan tubuh Baxia untuk mendekatinya. Energi yang luar biasa, mungkinkah ini inti dari pesawat? Xiaoyan bergerak perlahan dan menyeka lumpur gelap itu, memperlihatkan tanaman berwarna kuning. Dua helai daun kecil itu tampak memiliki ujung bergerigi yang tumbuh di tengahnya, tetapi ada gelombang yang sangat misterius dan kuno yang menyelimutinya. Xiaoyan sangat terkejut dengan kekuatan itu. Wong berdengung. Saat Xiaoyan menyentuh telapak tangannya, fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh area laut, berubah menjadi lubang hitam di sekitar tubuh tanaman kuning itu, menyerap semua energi di sana secara terus-menerus. Setelah menyerap kekuatan-kekuatan ini, rumput kuning itu perlahan berbalik menghadap cahaya perak. Ternyata hal itu disebabkan oleh keberadaan tubuh tirani dan kekuatan ras jahat ekstrateritorial yang menutupi pertumbuhan inti dari bidang tersebut. Ayo makan. Setelah menyerap energi-energi ini dan memasuki tahap kedewasaan, Anda dapat dikembalikan. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Apakah ini aura dari ras alien? Beberapa menit kemudian, sosok putih itu datang ke tempat Xiaoyan bertarung, dan melihat kekacauan di sana, ia tak kuasa menahan rasa terkejut. Dengan indera penciuman yang tajam, dia merasakan jejak aura jahat yang segera menghilang. Adapun aura Raja Naga, tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh Xiaoyan, jadi orang ini sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Begitu suara itu berhenti, sosok putih itu melesat langsung ke bagian bawah, dan gelombang fluktuasi yang mengerikan pun muncul. Jika dilihat lebih dekat, kekuatannya sebenarnya adalah reinkarnasi. Di lautan gelap seluas 10.000 kaki, Xiaoyan dengan tenang menunggu inti pesawat itu matang, tetapi sesosok putih muncul dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan mengamati pemulihan inti pesawat sambil mengawasi lautan gelap ini. Matanya yang acuh tak acuh menyapu lautan. Di laut yang semula tenang, meskipun laut masih tampak tenang dan tidak ada krisis, indera penciuman Xiaoyan yang tajam dan kekuatan jiwanya yang besar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada beberapa makhluk yang menerobos masuk ke tempat ini. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Xiaoyan bertanya-tanya dan tidak dapat memahami sumber bahaya tersebut. Dia hanya bisa mempercepat penyerapan energi oleh inti pesawat dan mencoba pergi lebih awal. Tiba-tiba, tepat ketika Xiaoyan bertanya-tanya, di sungai yang bergejolak di wilayah laut yang gelap ini, gugusan cahaya perak seperti bintang-bintang muncul. Kelompok cahaya perak itu bagaikan bintang yang tergantung di langit, bersinar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pergi. Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman, menjentikkan jarinya, dan menahan apinya sendiri, mencoba mencari tahu. Puff, puff. Serangan Xiaoyan yang tampaknya sederhana hanya menyentuh kelompok cahaya perak yang samar, dan tiba-tiba tersentuh dengan keras, dan gelombang energi muncul. Bukan, itu formasi. Xiaoyan diam-diam terkejut, dan buru-buru bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi melihat inti pesawat yang belum pulih, ekspresinya tak bisa tidak berubah menjadi masam. Monster kurang ajar, mengapa kau menginginkan harta karun dunia peri milikku? Harta karun itu akan muncul, jika tidak, Dewa Abadi ini tidak akan bisa mengampunimu.
Sebuah bayangan putih muncul, dan pedang giok diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan. Energi pedang yang dahsyat membuat ruang hampa bergetar. Pada saat yang sama, gugusan cahaya perak itu juga muncul, membentuk susunan cahaya yang bersinar, sepenuhnya menyelimuti tempat ini.